Oke, halo Kak, apa kabar? Baik banget. Gimana kabar lo? Baik gak nih? Baik, alhamdulillah. Walaupun sempat ini ya terkena musibah. Oke, apa tuh musibahnya tuh? Kecelakaan? Enggak. Kita menertawakan kecelakaan ya? Ya Allah. Mudah-mudahan enggak lah gitu. Enggak, ini sekarang udah lumrah ya. Kalau misalkan orang dulu ya, pas awal-awal COVID terjadi, itu kayaknya orang anti banget gitu, bilang kalau misalkan dia positif. Betul. Nah gue sobat positif memang. Tapi udah. Bukan hamil kan ya? Enggak dong. Menghamili. Enggak lah. Belum saatnya. Tapi sekarang udah baik kan? Udah sehat? Udah. Ini udah mau udah 1 bulan deh kayaknya. Berarti udah fit lagi dong? Kadang-kadang sih masih kayak apa ya, meriang lagi gitu. Tapi entah karena itu atau karena memang apa ya, gue kurang tidur juga kali ya mungkin. Karena kerjaan tetap banyak gini. Kerjaan tetap jalan ya meskipun kita kena COVID ya, gitu. Karena berarti lu gak kena gejala berat dong ya? Enggak sih, waktu itu pas awal-awal cuma demam sama flu batuk sih yang paling gue rasain. Sisanya kayaknya nggak ada deh. Hilang. Alhamdulillah udah. Iya, hilang pernapasan enggak juga gitu ya. Terus rasa kali pernapasan. Bukan hilang pernapasan ya, maksudnya hilang penciuman. Hilang pernapasan udah mati dong. Udah selesai. Iya, hilang penciuman enggak. Terus masih bisa ngerasain makanan gitu, masih enak rasanya. Walaupun agak-agak pahit dikit, cuman masih gitu. Alhamdulillah berarti sekarang udah agak baikan. Ya mudah-mudahan memang sih kondisi pandemi ini intinya itu adalah di imun gitu ya. Jadi sama kita tuh harus tetap semangat, optimis gitu kan untuk bisa kembali ningkatin imun. Betul. Dan kalau misalnya memang gejalanya nggak terlalu berat, kita dengan isolasi mandiri dan lain sebagainya, pokoknya protokol kesehatan tetap dilakukan, kita tetap masih bisa kerja gitu, tetap masih bisa berkarya, berkontribusi. Jadi ketika itu memang tidak berat gitu ya gejalanya, ya nggak ada salahnya dengan kita beraktivitas itu bisa membangkitkan semangat. Jadi kita tetap imunnya tuh bisa cepat pulih lagi. Walaupun cuman mestinya nggak terlalu diforsir ya. Kalau gue kayak tetap morsir diri deh. Gak tahu. Cuma kadang-kadang apa ya, gue malah ngerasa kalau gue nggak ngapa-ngapain gue malah sakit gitu. Karena kebiasaan kerja banyak ya, nggak ngapa-ngapain tuh bener-bener kayak misalkan tadi pagi gitu ya, gue bener-bener kerjaannya bangun siang, terus habis itu nonton serial Netflix lagi gitu, ngelanjutin sampai habisin semua serial Netflix ya selama isolasi sampai sore. Nah itu sampai sore tuh bener-bener kayak badan gue nggak enak ya ngerasanya ya. Tapi giliran malam mulai nyentuh kerjaan, kok mendingan. Oke. Gitu. Oke, itu buat badannya udah tahu ya kapan harus dipakai, kapan enggak. Tapi kalau siang-siang sih memang kadang-kadang apa ya, kalau udah overload gitu, udah kebanyakan kerja, biasanya pusing sih. Oke. Itu nggak tahu itu karena sakit apa karena memang biasa juga begitu ya, nggak tahu. Tapi lu ngerasa takut nggak sih di awal-awal waktu kena ini loh, apa sih? Kena apa tuh namanya, diagnosa positif gitu kan? Lu takut nggak sih itu awal-awal gitu? Jujur takut banget ya, karena jelas ini yang pertama kali. Dan apa ya, gue nggak punya pengalaman orang-orang terdekat pernah kena juga gitu, jadi nggak pernah ada ceritanya. Jadi kayak apa ya, seolah-olah gue yang pertama kali gitu di lingkungan gue. Terus ketakutan terbesar gue tuh sebenarnya bukan ke diri gue sendiri sih, lebih ke waduh gimana nih nanti sama orang tua gue gitu. Bener. Orang-orang di rumah, bener. Makanya selama isolasi mandiri pun gue mikirnya tuh bukan mikir diri gue sendiri sih. Kayak aduh ini gue gak pulang-pulang gitu kan. Gue kan mengasingkan diri waktu itu, gak pulang-pulang. Terus sampai akhirnya gue tes lagi dan ternyata masih positif tuh setelah 2 minggu.
Wah itu gue benar-benar shock banget gitu. Yang pertama gue nggak shock banget sih, bahkan gue masih bisa ngendaliin diri gitu. Tapi setelah yang kedua itu benar-benar gue shock, gue benar-benar apa ya, down banget gitu. Sampai akhirnya gue nangis kejer beneran itu, gara-gara gue keinget nyokap gitu. Iya lah, pastilah. Kita pasti kayak, keinget keluarga lah. iya kayak apa ya, aduh gue udah 2 minggu gak pulang ke rumah. Terus giliran mungkin bokap nyokap ngarepin udah negatif, gue bisa balik, ternyata belum gitu. Walaupun akhirnya tetap balik sih, cuma kan gak enak ya. Gue nggak kayak waktu itu gue mikir, aduh gue nggak bisa natep muka nyokap nih kalau kayak gini caranya. Berarti lu ditaruh di kandang ya sendiri. Iya, benar-benar di kamar terus gitu, nggak keluar. Ya, gitu. Keluar cuma Digebuk buat ke aja. kamar mandi aja. Dan untungnya di rumah gua kamar mandinya ada 2. Oke. Jadi aman lah. Jadi Oke. masih bisa selagi itu memang masih bisa di rumah, karena memang juga ketika gejala kita nggak berat, kita tuh nggak akan dirujuk untuk ke rumah sakit gitu loh. Mm-mm. Memang disuruh isolasi mandiri gitu kan, dan pilihannya adalah ya di luar rumah ataupun di dalam rumah. Cuma kalau di dalam rumah dengan segala keterbatasan ya, artinya ruangannya gimana, terus kemudian itu loh yang paling ngeri kan, kita harus keluar masuk ya ke toilet atau butuh apa gitu kan, itu yang paling dikhawatirkan kan di situ. Gitu. Tapi memang pasti rasa takut tuh akan selalu muncul di saat-saat kayak gitu ya. Kita punya pikiran-pikiran yang sebenarnya tuh belum terjadi gitu kan, tapi tuh udah bikin kita tuh overthinking gitu kan. Iya benar-benar. Kalau ngomongin soal rasa takut nih misalnya, tadi kan lu punya ketakutan terbesar untuk yang kayak gitu-gitu tuh gitu ya, dengan keluarga, lingkungan gitu kan. Tapi sebenarnya kalau kita mau ini ya, tarik dasarnya nih, emang takut tuh kayak gimana sih sebenarnya? Rasa takut tuh apa sih menurut lu nih, menurut lu? Kalau menurut gua rasa takut tuh kayak apa ya? Mungkin sedikit ngambil teori dari orang dulu kali ya. Kayak misalnya manusia itu ya, kita tuh selalu takut sama hal-hal yang kita nggak tahu. Nah jadi kalau misalkan dari situ bisa disimpulin semacam apa ya, rasa takut itu semacam hal yang kita nggak tahu, yang entah terjadinya akan seperti apa, apakah itu nanti berakibat buruk atau berakibat baik, dan kita nggak bisa handle itu. Oke. Nah itu menurut gue sih rasa takut tuh seperti itu. Kalau menurut lu gimana Kak? Gue belum kepikiran apapun. Kalau gue lebih arahnya gini, ya bener sih tentang sesuatu yang belum terjadi. Cuman kalau gue tuh ngerasa kalau rasa takut itu fokusnya memang di hal-hal yang negatif ya. Jadi sesuatu yang memang kita bisa prediksi itu punya kemungkinan terjadi dan itu adalah hal buruk. Itu menurut gue tuh. Jadi misalnya kayak misalnya nih, gue naik gue ke kantor gitu ya, naik motor, gue bisa prediksi gue jatuh apa enggak. Kalau itu kan kemungkinan kan, maksudnya ini jadi ngomongin matematika nih ya. Jadi ada peluang di situ, peluang gue jatuh dari motor, entah gue ditabrak atau nabrak atau gue tergelincir, itu ada peluangnya kan. Nah, ketika peluang itu, gue berpikir peluang itu tuh besar, itu tuh bikin gue jadi takut kayak, aduh ini kan rem gue belum. Nah kan ada peluang untuk lebih tinggi dong untuk jatuh gitu kan. Iya. Atau misalnya, aduh ini stangnya bengkok gitu misalnya. Wah stang motor gue bengkok misalnya. Pasti kan kepikiran kalau bengkok agak susah. Jadi kayak dampak gitu, dan semuanya tuh arahnya ke negatif gitu. Ntar gue jatuh nih gitu kan. Akhirnya ketika itu dirasa kemungkinannya besar, itu yang gue pikir rasanya takut tuh di situ, muncul tuh di situ gitu kan. Oke. Kita cuma di hal itu, di hal apapun mungkin bisa juga kayak gitu ya. Dan memang tuh hari ini nih kita pengen ngebahas tentang rasa takut ini nih Tur, untuk teman-teman yang dengerin kita. Jadi kita pengen ngupas sedikit versi kita ya, kayak apa sih rasa takut, karena mungkin ada hal yang baik dari situ, kita juga nggak tahu juga, nanti makanya kita bahas di sini. Iya, bisa belajar dari situ ya. Belajar dari situ. Gitu. Nah, teman-teman kalau misalnya nanti punya masukan atau ide tentang rasa takut, boleh juga nanti
diskusi di sosial media kita ya, di Instagram sama di mana ya, gue lupa. Udah di Instagram aja @podcast_ngotak @podcast.ngotak. Oke, lanjut lagi ya. Nah, kalau misalkan tadi lu cerita tuh bahwa rasa takut itu semacam apa ya? Lu udah pernah ngalamin itu, terus ketika kemungkinannya besar terjadi, baru itu dirasa apa ya? Jadi rasa takut gitu ya, yang sesungguhnya buat lu. Nah, berarti kalau kayak gitu bisa disimpulin juga kayak gini kali ya. Rasa takut itu berarti nggak cuma sesuatu yang belum terjadi sama kita gitu, tapi bisa juga sesuatu yang udah terjadi yang kita anggap negatif gitu kali ya, yang membekas di kepala kita. Nah, yang membekas di kepala kita, kemudian kita nggak suka, badan kita nggak nyaman atas itu, sehingga kalau itu terjadi lagi terhadap diri kita, kita kayak nggak mau gitu lah, nolak gitu ya. Oke. Kayaknya sebenarnya masih banyak ya, maksudnya definisi-definisi rasa takut itu seperti apa, dan mungkin dari penjelasan gua, penjelasannya Raka itu beda banget sama yang versinya lu semua gitu. Betul. Tapi nggak apa-apa sih sebenarnya. Kayak ya udah ini versi kita aja, tapi semoga bisa relate ke depannya gitu. Oke. Kira-kira kalau rasa takut itu dia punya ini nggak sih pemicu gitu loh ya? Apa sih common fear triggers tuh gitu? Oke. Kayak ini kali ya. Gue mungkin tanya dulu kali. Ketakutan terbesar lo apa, Kak? Apa dong ya? Miskin ya. Takut miskin. Gue gak biasa miskin. Lebay. Enggak, bukan itu sih. Itu kan takutan terbesar sebenarnya. Apa ya ketakutan terbesar gue? Aduh, semuanya besar-besar. yang paling apa ya, yang ya lu takutin deh gitu, yang terasa saat-saat ini gitu. Yang paling dekat mungkin ya itu ya, karena kondisi finansial di posisi pandemik ini tuh yang membuat gue punya kekhawatiran lebih gitu kan, karena mungkin secara income berbeda dengan sebelum pandemi gitu. Jadi otomatis kan apa yang mungkin pada saat sebelum pandemi gue misalkan punya porsi penghasilan 1 misalnya, ternyata setelah pandemi ini walaupun tidak setengah tapi jadi 3/4 misalkan, itu berkurang ya. Iya. Kan berarti harus mulai berpikir tentang hal-hal yang sifatnya tuh pengeluarannya ya. Betul, dari pengeluaran. Jadi sebenarnya bukan takut nggak punya duit sih, bisa minjem gitu kan. Cuma lebih ke arah mau sampai kapan gitu loh. Maksudnya kalau minjem jelas, oh ya gue ntar juga bakal punya duit lagi nih 2 bulan lagi, 3 bulan, itu enak ya. Tapi kalau misalnya pandemi gak kelar-kelar gitu kan, dengan kondisi kayak gini, terus apa-apa masih dibatasi, gak bisa kemana-mana gitu kan, gak boleh ketemu siswa, itu udah kayaknya berat banget gitu. Artinya banyak sekali keterbatasan yang bisa dilakukan gitu. Ini segini gue kerja sebagai karyawan ya. Kalau misalnya gue sebagai freelance mungkin lebih stres lagi gue. Iya, kerjaan makin gak menentu gitu ya. Makin gak menentu freelance. Yang karyawan aja teman-teman gue banyak yang udah dirumahkan. Dirumahkan tuh unpaid loh. Berarti kan gak dibayar. Ya unpaid leave ya namanya ya. Iya, kesian banget kan. Karena kalau dia di PHK itu kan harus bayar pesangon. Perusahaan juga. Iya benar. Gue juga pernah denger itu tuh. Iya. Nah itu kan pasti jadi ketakutan banget buat teman-teman yang posisinya lagi di unpaid. Gue kalau dengerin cerita teman tuh jadi kayak ngerasa bersyukur aja sih gitu kayak, waduh untung deh gue masih berkurang nih gitu kan, tidak sampai hilang. Nah kalau nggak dibayar kan hilang berarti. Iya. Ya mungkin ketakutan Raka tadi dirasain juga ya banyak banget sama orang-orang di luar sana gitu, khususnya yang sama berkaitan dengan ekonomi tadi, apalagi yang udah kerja, yang apalagi udah punya keluarga gitu, pasti sih lebih lebih bikin sepaneng gitu ya. Kalau misalkan kondisinya kayak gitu, ya udah masa capek pikiran, pasti capek hati juga sih kalau gitu. Bener. Oke, kalau gitu kita doain juga ya, semoga teman-teman yang mungkin ngerasain ya entah versi kecilnya, entah versi besarnya gitu, semoga kondisi segera membaik. Ya entah dari kondisi pandeminya semoga cepat hilang. Tapi kalaupun tidak hilang-hilang, semoga
kondisi teman-temannya gitu yang bisa Betul. segera membaik gitu sih, kita doain terus. Iya. Karena itu tadi ya, kita walaupun ngerasa apa ya tadi sempat berkurang atau semacamnya, kita tetap grateful gitu sama apa yang kita dapat. Karena di luar sana masih banyak banget yang nggak seberuntung kita. Betul. Gitu. Dan itu kalau bahas itu kayaknya nggak kelar-kelar. Itu artinya ya, karena semua punya perannya masing-masing, artinya punya kondisinya masing-masing. Kondisi gue nggak sama dengan Iya, itu, betul. gitu kan. Nggak bisa dibandingin kita sih. berdua, ya kondisi kita berdua nggak sama dengan kondisi teman-teman. Mungkin kalau misalnya gue yang punya pabrik jarum gitu ya, gue nggak bakal ngerasa terlalu berdampak gitu kan. Artinya mungkin berdampak secara bisnis, tapi tidak akan berdampak secara kehidupan sehari-hari gitu kan. Artinya, Iya, mungkin ya. taraf hidupnya karena berbeda gitu kan. Jadi yang dipikirin orang-orang sultan gitu ya, pebisnis itu mungkin mereka adalah ketakutannya adalah tentang bisnisnya mereka. Sementara untuk sebagian orang mungkin ketakutannya masih di seputar daily life ya, kayak iya, benar-benar. Gue begini, gue besok makan apa nih gitu kan. Ini beruntung banget di kantor gue dapat makan. Kalau nggak dapat, gue juga udah bingung tuh. Karena gimana caranya menghemat gitu kan. Gue di rumah terus juga beruntung banget sih ini. Kayak ya udah makan dari masakan nyokap gitu kan, nggak perlu mikirin. Bener. Gitu. Jadi ya benar tadi sih, nggak bisa dibandingin sama sekali. Tapi jelas kita doain semoga kalau kalian ngalamin itu, yang dengerin, semoga bisa segera membaik semua keadaannya. Amin. Oke. Kalau ngomongin itu tadi ketakutan Raka berarti ya berkaitan dengan finansial. Nah sekarang kalau apa namanya ya? Kalau gue kali ya, gue belum cerita juga. Pengen tahu gak Kak? Iya lah, gue nungguin nih. Nungguin. Nah kalau gue sih lebih ke ini ya, selama ini yang gue rasain, tadi juga sempat disinggung sama Raka sebenarnya, berkaitan dengan bisnis. Jadi ada salah satu ketakutan gue tuh, ketakutan untuk memulai sesuatu. Nah yang pertama, gue sempat takut ketika gue lagi mulai bisnis. Sekarang tuh lagi mulai bisnis gue. Alhamdulillah udah jalan beberapa bulan dan terus ada rezekinya, alhamdulillah banget. Walaupun kadang-kadang gue ngerasa, aduh ini gue kerja udah banyak banget, tapi kok gue nggak kaya-kaya ya. Tapi ya itulah ya, namanya juga baru ngerintis. Jelas ya duitnya sama sekali nggak kelihatan. Tapi seenggaknya apa ya? Hobi gue itu terus ya rintisan gue itu tersalurkan ya. Tersalurkan dan semakin hari semakin kelihatan bentuknya lah, setidaknya gitu dulu aja. Itu gue udah bersyukur banget sih. Nah tapi di awal-awal gue takut banget gitu Kak, karena gak punya pengalaman sama sekali. Tadi kan yang gue sempat singgung, gue tuh selalu takut sama hal-hal yang gak pernah gue tahu, gak pernah gue alamin, yang entah seperti apa bakal terjadi gitu. Terus juga yang berkaitan dengan hal yang sama, takut memulai sesuatu. Nah gue juga ini agak curcol ya gue. Gue takut memulai hubungan gitu setelah gue dikecewakan gitu. Akhirnya dibahas juga. Kayak takut banget gitu ya, walaupun sebenarnya udah apa ya, gue udah masuk ke tahap apa ya, selesai gitu loh. Sama diri gue sendiri juga udah selesai. Tapi belum ya ternyata ya kalau kayak gitu. Ya setidaknya sama orangnya udah selesai lah gitu. Gue udah nggak gimana-gimana dan orangnya juga udah bahagia gitu sekarang. Lu yakin dia bahagia? Ya gue selalu doakan seperti itu kok. Dia pura-pura kelihatan bahagia di depan. Kayak gitu. Gue selalu doakan semoga dia bahagia gitu ya. Dan gue juga berdoa terutama buat kebahagiaan gue. Tapi intinya sih gitu ya. Kayak aduh gue takut banget gitu. Dan itu sedikit banyaknya membuat gue sulit percaya sama orang gitu sekarang. Dan entah gue terlalu lebay atau enggak ya Kak. Tapi gue ngerasa hati gue sekarang makin sulit, apa ya? Ya susah lah gitu untuk tersentuhnya gitu. Oke, tersentuh. Ya, jadi gak gampang ya.
Iya, entahlah gitu ya. Jadi sampai hari ini walaupun udah closure gitu ya sama masalahnya, tapi ternyata gue belum belum nemuin titik terang sama diri gue sendiri itu sih. Nah, terus ada juga yang ada kaitannya sama cerita gue yang pertama tadi. Kayak gue tuh takut banget ngecewain orang-orang yang gue sayang gitu sih. Oke. Khususnya ya orang tua lah di rumah gitu. Itu sih paling takut banget. Dan rata-rata ketakutan gue tuh bukan apa ya, yang paling gede ya nggak kaitannya sama diri gue sendiri sih, tapi sama orang lain gitu. Ya mau nangis sih, jadi kayak acara apa nih? Itu kayak gini acara tali kasih ya. Iya entahlah, tapi memang kayak gitu sih. Kalau ngomongin soal ketakutan kan apa ya, pasti ada kaitannya dengan hati kita kan ya. Kita ngerasanya kayak gimana, kita nggak mau ngalamin seperti apa gitu. Jadi pasti selalu ngebawa hati sih menurut gua. Karena kalau cuma logika aja yang takut, kayaknya itu masih bukan apa ya, ketakutan yang masih bisa diatasi gitu sih. Kalau cuma logikanya aja yang takut. Tapi ketika itu udah ngebawa hati, itu baru benar-benar takut sih menurut gua. Kayak apa ya? Takut itu kan mendatangkan trauma juga kan. Iya betul. Nah itu kan trauma kalau itu kan. Fobia itu gimana ya? Ah, Kalau fobia itu termasuk takut nggak sih? Atau trauma sebenarnya? fobia, trauma, gue nggak tahu ya secara psikologis itu sama atau enggak ya. Tapi kalau gue pikirin sih maknanya deket ya antara trauma dan apa tadi fobia ya. Jadi seseorang itu pernah ngalamin sesuatu, pernah berhadapan dengan sesuatu, kemudian dia pernah merasakan sesuatu hal yang negatif dengan sesuatu itu, kemudian dia nggak mau itu ngulang lagi, dan itu selalu ngebekas sama diri dia. Jadi bisa jadi sih datangnya dari rasa takut, bener. Mungkin nanti lain kali kita bahas lebih lanjut tentang fobia gitu ya. Maksudnya kayak kita perlu cari tahu juga sama mungkin teman-teman lain yang lebih paham tentang fobia itu kayak apa. Kita sekarang fokus di rasa takut aja. Benar-benar. Nah, by the way, kalau misalkan ngomongin rasa takut kan, kayak rasa takut tuh tadi udah dijelasin. Terus gue juga, dan orang di luar sana juga rasa takutnya pasti beda-beda. Nah, kalau menurut Paul Ekman, salah satu situs gitu, Kak, ada beberapa ketakutan yang common banget gitu dirasakan sama orang. Nah, yang tadi sempat lu tanyain juga mungkin ya. Jadi yang pertama itu, orang-orang tuh banyak takut sama kegelapan, sama atau kehilangan pendengaran ya. Ini apa, penglihatan? Kehilangan penglihatan ya. Ya dari sekeliling. Gitu. Jadi rabun, terus orang-orang rabun tuh biasanya punya ketakutan sendiri ya, takut nabrak. Kalau kayak kita yang masih normal aja gitu ya, kita kan takut banget gitu misalnya. Ketinggalan kacamata aja kan takut kan. Mending balik lagi gue mah kalau ketinggalan kacamata. Karena gak bisa ngeliat sama sekali ya. Apalagi yang tadinya normal gitu ya, terus kehilangan penglihatan seluruhnya gitu kan. Itu pasti takut banget. Terus yang kedua itu takut ketinggian. Itu tuh yang paling banyak ya. Yang ketiga itu social interaction atau rejection. Penolakan. Benar. Ini mungkin lu kali ya. Nah itu juga. Ya nanti kayaknya gue tertarik sih untuk bahas rejection ini. Tapi nanti kali ya. Kayaknya bakal panjang banget sih. Yaitu takut penolakan gitu ya. Terus ada lagi takut ular ya, benar ya? Takut ular, terus ya, rodents itu apa ya? Serangga, kayak tikus gitu loh. Oke. Hama ya rodents itu kalau nggak salah. Maybe. Terus ada juga laba-laba ya dan hewan-hewan lainnya. Jadi yang berkaitan dengan hewan-hewan yang mengerikan gitu. Kalau lu mungkin takut sama kecoa gitu kan? Oh enggak ya? Geli sih, gue lebih ke geli. Kalau takut apa? Gue jadi mau cerita nih. Gara-gara tadi tuh gue makan di warung. Di warungnya ada kecoa. Oke. Ada di orang lain ya. Nggak di piring. Kalau di piring gue udah buang kayak itu, gue udah nggak langsung kabur kan. Tapi karena itu adanya di bawah, gue biasanya agak norak ya. Biasanya agak-agak
panik gitu kan. Tapi tadi tuh karena banyak orang gue langsung injek tuh kecoa. Gue iles-iles gitu kan. Kesel. Mati lu gitu ya. Maksudnya tuh gila ya, di saat gue mau makan cuy ada kecoa, untung gak di piring gitu. Dan gue bukan tipikal orang yang suka nge-blaming misalkan di warung makan ada kecoa, tapi kan kecoanya gak di situ ya. Ya buat sebagian orang itu tetap hygiene sih, bermasalah itu tetap. Cuman maksudnya bukan salah seluruhnya si pemilik tempat gitu ya. Betul, dan kebetulan rasanya enak jadi ya gue gak peduli. Maklumin aja ya. Maklumin. Betulan rasanya enak dan mahal. Ini kayaknya lu lagi sial aja gitu ya. Gue kaget banget cuy harganya. Makanan sesederhana itu harganya bisa di luar ekspektasi. Oke. Nah mungkin banyak banget juga ya. Oh iya satu lagi nih lupa tadi. Orang tuh banyak takut sama kematian. Banget sih. Kematian sama sekarat ya, sama sakit yang yang sekarat gitu. Nggak bisa ketemu orang yang disayang lagi, nggak bisa ngelakuin hal yang disuka lagi gitu. Itu sih yang gue baca ya dari paulekman.com, yang mungkin nggak bisa menggeneralisasi ketakutan yang ada di dalam diri kalian juga gitu ya sebagai pendengar, tapi bisa jadi gambaran kalau misalkan di luar sana ada organisasi yang udah meneliti gitu ya. Nah ini loh ketakutan-ketakutan yang paling umum dirasakan sama orang. Nah kalau kalian apa, nanti boleh dijelasin tuh dia. Kalau misalkan kita upload episode ini, terus komen aja di Instagram. Ketakutan kalian apa? Gitu. Nah tapi dibalik ketakutan-ketakutan yang banyak itu, yang setiap orang mungkin berbeda-beda ya Kak. Kira-kira ketakutan tuh punya guna gak sih? Maksudnya membuat kita apa gitu? Sebenarnya ada positifnya gak sih takut gitu ya? Ada positifnya kah? Atau ternyata kalau dari pandangan kita semuanya negatif gitu? Kalau menurut lu gimana Kak? Mungkin gimana ya? Bukan ada positifnya. Kita harus cari gitu ya. Mungkin kayak salah satu menghadapi rasa takut itu adalah menjadikan rasa takut tuh sebagai bahan bakar kita gitu loh. Kayaknya sih bukannya takut itu punya, kalau ini versi gue ya, maksudnya bukannya takut itu tuh punya sisi positif, tapi dengan rasa takut itu tuh kita harus arahin supaya itu tuh bisa berdampak positif. Jadi bukan takutnya yang positif, tapi dampaknya harus kita olah. Oke. Kalau gue sih menurut gue gitu. Kayak misalkan gini kali ya, dengan rasa takut itu membuat kita akhirnya semakin berhati-hati. Betul, self control gitu. Jadi kayak ya kayak misalnya tadi kan ilustrasi gue adalah stang motor gue bengkok. Kan dengan gue merasa takut jatuh, otomatis kan gue servis. Oke. Gitu. Jadi kayak waspada gitu kan. Jadi benar hati-hati, jadi lebih waspada, lebih hati-hati, jadi lebih bisa ngontrol diri gitu kan. Jadi mengarahkan rasa takut itu untuk ke, mungkin yang negatifnya adalah ketika misalnya tadi ya stang gue bawa bengkok gitu kan, ya gue nggak mau bawa motor sama sekali gitu kan, atau ya udah gue dibonceng sama orang, gue takut bawa motor. Nah kan ada yang kayak gitu, yang arahnya nanti jadinya kayak fobia gitu kan, kayak mungkin punya pengalaman buruk sama binatang gitu ya, sama kecoa. Gue punya pengalaman yang gak enak juga sama kecoa. Jadi begitu ngeliat kecoa tuh jadi kayak gimana gitu, agak spesial gitu. Nah itu sih sebenarnya kalau misalnya dihadapi kayak tadi, gue juga tuh nggak nyangka juga gue bisa nginjek gitu ya. Karena biasanya gue dengan kabur. Nggak, lebih ke jijik, gue sumpah lebih ke jijik, bukan takut dia berbahaya nggak, tapi lebih jijik. Ya sama sih, kalau kecoa rata-rata kayak gitu ya mungkin, tapi ada juga yang memang takut gitu, apalagi kalau kecoa yang terbang. Wah itu sih udah level selanjutnya ya. yang apa namanya, yang merayap aja tuh udah bikin takut banget gitu, apalagi yang terbang. Itu udah level unlimited tuh. Kalau belum ya, udah pernah belum ngalamin yang masuk ke selipan baju? Waduh, nggak pernah sih, itu mengerikan banget. Serius itu gue sampai ibaratnya itu waktu itu berdua sama teman gue Dwi gitu kan, itu jadi itu kecoa masuk lewat leher gue, coba masuk ke dalam kaos baju. Itu gue jerit-jerit dong, gue teriak-teriak, wih lu singkirin gitu. Gimana mau gue mau buka baju juga susah, itu bajunya ke meja gitu kan. Jadi itu ribet kan akhirnya tuh. Akhirnya keluar sendiri sih, cuman ya
Itu jadinya drama dan kita akhirnya ketawa kayak gak jelas gitu loh. Gila ya, gara-gara kecewa doang semua kacau, meja-meja kacau. Kita tuh Pasti berdua sih. panik. Iya. Jadi gue Pasti, panik pasti. karena masuk itu, dia panik mau ngeluarin karena takut ke bajunya dia gitu loh. Jadi kayak bingung kan. Iya. Dua-duanya sama-sama takut punya ya. ketakutan. Yang satu nggak berani gitu. Oke. Aduh. Berarti tadi ya, apa ya? Selain ketakutan itu punya dampak yang negatif buat diri kita takut untuk memulai sesuatu. Tadi yang udah kasih kita contoh ya. Kita takut buat apa ya? Ya menghadapi sesuatu gitu dan lain-lain. Ternyata punya dampak yang positif juga, membuat kita berhati-hati gitu. Sehingga besar kemungkinan ketakutan itu nggak akan terjadi di masa depan. Gitu kali ya. Nah berarti kalau bisa kita simpulin juga, punya rasa takut itu wajar banget kan ya Kak? Aduh, kita manusia nih cuy, wajar banget deh punya rasa takut. Ya walaupun ada istilah, pasti kita sering banget denger orang cerita gitu, dia tuh gak kenal rasa takut. Fearless gitu ya, laki fearless. Laki gak mungkin. Selaki-lakinya juga takut ya pasti ya. Selaki-lakinya nih, kalau selaki-lakinya rada-rada bener nih, ini lakinya gitu ya. Disuruh tes COVID yang di Cina, yang lewat dubur, dia pasti pada takut. Emang gitu ya? Gue belum pernah baca tuh. Gue horor. Lu bayangin gila ya, lu tes COVID lewat anus gitu kan, dan come on, itu di in public place ya, dicontohinnya begitu kan. Dan walaupun masih di dalam bilik, tetap aja lu harus memasukkan sesuatu ke dalam itu lu gitu. Kayaknya enggak. Oke. Itu salah. Salah fungsi ya, salah fungsi. Oke. Berarti apa ya, dari rasa takut itu juga kita apa ya, kalau mau dibikin positif, kita belajar dari rasa takut itu. Selain kita tadi hati-hati, berarti apa ya, sedikit demi sedikit mungkin kita bisa hilangin rasa takut itu. Bukan hilangin kali ya, lebih ke minimalisasi gitu ya. Misalnya kalau dulu pas gua masih satu kerjaan sama lu ya Kak, jadi guru gitu di sekolah, siswa itu kan banyak banget yang takut buat maju ke depan, buat ngomong. Nah, gitu. Anxious ya. Anxious, khawatir, takut tadi adanya rejection dari teman-temannya ketika dia mengungkapkan pendapat gitu dia, takutnya malah pendapat dia malah dicemooh dan sebagainya. Itu kan ketakutan siswa sekarang gitu ya. Nah, waktu itu sih gue cuma ngajarin kayak gini. Misalnya ada satu siswa gue yang takut maju ke depan. Gue tanya pasti ke siswanya, ke semua orang sih yang ada di kelas itu. Kira-kira kalau kamu takut maju ke depan, obatnya apa? Ya, ada yang maju ke depan. Ya itu memang bener Kak. Bener, obatnya kan? Maju ke depan, berani gitu loh. Terus ketika kamu takut untuk ngomong di depan kelas, atau setidaknya ketika dia ditanya sama guru, dia keluar kata-kata yang jelas, ya tegas gitu. Itu gimana caranya? Ya keluarin kata-kata yang tegas gitu. Gak ada cara lain, harus berani memang. Benar. Gitu. Itu juga mungkin bisa dikatakan berteman dengan rasa takut kali ya. Benar. Karena sebenarnya ini juga sempat dialami sama beberapa teman gue yang dia jago banget nge-MC gitu kan, jago banget ngomong di public speakingnya tuh jago banget deh skillnya. Iya. Ya gue tanya gitu kan, maksudnya ini orang cus ngomong di depan publik gitu kan, terus nggak pernah ngerasa gitu takut apa gitu ya? Iya gitu kan. Kayaknya asik banget gitu kan. Terus udah gitu ngomongnya pakai bahasa Inggris lagi, gue belum banget dengernya gitu. Wah ini keren banget sih nih orang gitu. Nah pas gue tanya jawabannya ya tetap takut. Maksudnya gue tetap khawatir sebenarnya gue salah ngomong. Cuman ya udah dia dilakukan aja gitu kan. Benar-benar. Sampai akhirnya jadi kebiasaan kan. Akhirnya menemukan pola sendiri gitu. Kalau nanti ada orang ngomong gini begini atau ada materi ini begini gitu. Ya itu jadinya pengalaman juga sih. Benar. Kayak misalkan ini juga sih kalau ngomongin tentang public speaking ya, ngomong di depan banyak orang, ya gue pun dan mungkin orang yang banyak orang di luar sana yang sama gitu. Ketika mau ngomong di depan orang, grogi, takutnya luar biasa gitu. Gue tuh sampai benar-benar punya semacam sindrom kali ya, sindrom gitu. Ya gue pasti mual
Demam panggung ya. Iya demam panggung gitu, gue mual terus sampai pusing sih enggak ya, mual aja gitu sampai ya udah gitu. Kayak aduh ini gue nggak kuat deh buat maju gitu misalnya. Itu gue rasain dari SD gitu. Pas gue di SD tuh memang benar-benar sering maju ke depan kan. Setiap mau maju ke depan nama gue mau dipanggil gitu. Ya udah mulai tuh. Wah, asam lambung naik kan, terus udah mau mual, tapi nggak pernah apa ya, nggak pernah keluar gitu muntahnya, mual doang gitu. Kalau teman gue tuh ada ini loh, beser. Tau beser nggak sih? Oh iya, ada macam-macam sih memang. Jadi kalau lagi disuruh maju ke depan tuh, dia tiba-tiba kebelet ke toilet aja gitu. Oke. Gue juga nggak ngerti sih. Tapi uniknya, gue juga sama sebenarnya sih. Gue bukan beser sih, tapi lebih ke apa ya? Karena asam lambung naik, terus apa ya? Hormon, salah satu hormon di tubuh kita tuh kayak lagi aktif banget ya kalau gara-gara itu. Ya akhirnya sakit perut. Literally kayak sakit salah perut fungsi gitu ya. Iya. Salah fungsi. Dan salah satu cara buat ngatasin itu, kalau gue ya, kalau yang tadi berkaitan sama mual, gue minum. Oke. Nah itu minum, kayak nenangin diri aja gitu loh. Ya bisa terus kayak berpikiran positif sama apa yang bakal gue hadepin. Tapi kalau yang berhubungan sama sakit perut itu, kadang-kadang gue harus memang nenangin diri ke toilet sih. Bener-bener kayak sakit perutnya dibuang gitu. Iya benar. Gitu, kayak banyak banget ya public figure penyanyi gitu yang gue tahu ceritanya pun ketika dia mau maju ke atas panggung itu punya ritualnya masing-masing. Betul. Ada yang harus ke toilet lah, harus apakah. Gue tuh dulu pernah denger Justin Bieber tuh harus main PS kalau nggak salah. Nah, Nggak tahu sih denger apa enggak ya. PR banget ya tapi ya. Karena dia setiap kali mau manggung itu dia harus bawa PS. Tapi PS dia sendiri. Makanya Iya. salah satunya dia pernah minta disediain PS kalau nggak salah sih. Oh di Ridersnya ya. Jadi di salah satu prasyarat sama siapa sih kalau yang ngundang tuh namanya? Yang ngundang artis. Aduh lupa deh gue. Iya itu dah intinya ya. Pokoknya di Riders IO-nya. Tapi bukan IO nyebutnya ada lah tuh. Nah si IO-nya itu diminta untuk nyiapin PS gitu kan, untuk dan naruhnya di belakang panggung gitu untuk jadi kayak mungkin ya gitu nenangin, apalagi kan sekelasnya penyanyi besar itu kan audiensnya udah nggak 100-200 ya, bener. Udah ribuan gitu kan. Iya. Ngelihat lautan manusia fokus ke kita tuh, gue sendiri masih belum bisa bayangin kayak gila. Iya gue bisa mual. Kayak misalnya gimana ya? Makanya mual. Kalau kayak misalnya gini, kalau itu masih nyanyi loh ya. Maksudnya nyanyi itu kita apa sih mengeluarkan suara yang udah kita latih gitu kan. Artinya udah terus-terusan dan yang dilatih kan begitu-begitu aja tuh gitu. Artinya kan lagunya itu-itu aja. Gimana kalau misalnya kita public speaking di depan ribuan atau jutaan orang yang materinya itu kita nggak tahu gitu. Maksudnya kayak kita cuma tahu outline-nya doang, kan nggak mungkin ngafalin kan di atas panggung. Iya. Kalau lagu masih bisa ngafalin, tapi kalau misalnya speech itu di depan ribuan orang itu kayaknya rasanya udah, makanya keren-keren banget menurut gue tuh orang pejabat-pejabat gitu kan yang tetap tenang ketika di atas panggung itu ya. Terutama tetap tenang ketika salah. Oh iya, itu benar-benar. Dan keahlian orang tuh, keahlian public speaker bakal kelihatan ketika dia salah sih. Iya. Kayak melesetinnya bakal kayak gimana tuh, ngatasinnya bakal kayak gimana. Ketika dia jago, itu memang kemampuan public speakingnya memang bagus. Betul. Gitu. Nah, tapi jangan salah Kak. Kalau misalnya tadi cara-cara kita mengatasi ketakutan tuh kadang-kadang ada juga yang negatif. Kayak gue pernah dengar gitu ya cerita, ada salah satu artis yang ini kayak masih rumor juga gitu ya, gue nggak tahu benar atau enggak, jadi nggak gue sebutin ya. Ada aja salah satu artis yang ketika dia mau naik ke atas panggung itu harus minum ini dulu, alkohol dulu gitu. Oh berasa kayak ini ya film Queen Gambit ya. Mau gitu aja dia harus minum obat gitu ya. Bener-bener. Lu nonton gak sih? Nonton dong, udah kelar. Itu recommended movie banget. Nah, series ya, bukan movie ya. Series. Nah, dari situ berarti kayak gini kali ya. Walaupun banyak cara untuk
mengatasi ketakutan kita, tapi jangan sampai cara kita mengatasi ketakutan itu beralih ke hal yang merusak kita gitu pada akhirnya. Oke, betul. Gitu, jangan yang malah negatif. Lawan ketakutan itu dengan hal yang positif, gitu sih. Memang harus dicari gitu dan harus berjalan seiring dengan pengalaman kan, nggak bisa, wah kayaknya gue kayak gini deh, kayaknya gue kayak gitu. Yang sekali coba langsung kelar gitu, nggak kayak gitu kan. Butuh jam terbang gitu memang. Tapi lu pernah gak sih misalnya gini ngerasa takut gitu ya, terus contoh lah lu tiba-tiba melakukan sebuah kesalahan fatal gitu, misalnya apa ya contohnya ya, aduh yang simple tuh contohnya, misalnya lu kesalahan paling fatal adalah lupa matiin kompor misalnya gitu. Oke. Jadi habis masak lu lupa matiin kompor. Nah, terjadilah itu kompor meleduk gitu. Iya. Nah, terus kemudian gini loh, jadi di pikiran langsung berpikir kayak pokoknya ini terakhir kali ya, gue nggak mau ngalamin lagi. Tapi terus kemudian akhirnya ya itu tadi avoid itunya loh, menghindari kegiatannya gitu loh. Enggak gue malas lah urusan sama kompor entah meledak lagi. Nah, jadi pernah nggak sih kayak gitu, kayak atau misalnya kita melakukan kesalahan terus kemudian merasa pengen ini yang terakhir kali, tapi padahal sebenarnya maksudnya gini, sebenarnya itu harusnya gitu ya, sebaiknya kita tuh ketika menghadapi hal itu tuh menjadikan itu mencari solusi gitu loh. Iya, bukan dihindari ya. Gitu kan. Tapi maksud yang gue tanya ke lu, pernah gak lu ngerasa kayak gitu? Jadi begitu gagal gitu kan, begitu gagal, salah atau celaka atau apa gitu, yang akhirnya membuat lu lebih baik lu menghindari deh, sama sekali gak usah yang ke arah situ gitu. Kalau yang permanen sih gue gak pernah punya ya pengalaman kayak gitu. Yang paling sering gue rasain ya, karena gue orangnya gampang kepikiran. Jadi sering banget, iya, gampang banget. Ketika gue ngobrol sama orang gitu misalnya, nih gue tuh tipe orang yang kalau gue boleh self declare gitu, gue tuh introvert ya. Yang gue cuma nyaman ngobrol sama orang-orang yang segelintir aja. Iya. Small circle ya. Iya, dan ketika gue banyak ngomong di orang-orang yang gak tepat gitu, dan kadang-kadang tuh gue ngerasa, nih gue banyak omong nih. Dan gue selalu ngerasa ketika gue banyak ngomong di saat yang gak tepat, itu gue pasti salah ngomong. Gitu. I see. Kayak apa ya, misalnya gue waktu itu gak sengaja ya, lagi ada di circle yang gak deket sama gue gitu. Sering main gitu tapi nggak dekat secara batin gitu ya maksudnya. Tiba-tiba lagi bahas kerjaan, secara nggak sengaja gue tiba-tiba keluar kata-kata yang mengindikasikan kalau gue tuh lebih beruntung dari mereka di bidang pekerjaan. Gitu. Walaupun gue nggak ada niat ke sana, tapi setelah gue pikir-pikir, kok gue tadi ngomong itu ya? Nah, iya benar. Sempet mikir, gue selalu mikir kayak gitu. Ketika gue banyak ngomong di circle yang gak tepat, gue pasti salah ngomong. Nah tapi itu gak membuat gue berhenti ngomong gitu akhirnya. Gue akhirnya berhati-hati doang. Kayak tadi, cara gue adalah berhati-hati akhirnya. Tapi gak pernah ada yang permanently gitu. Betul. Jadi temporary aja. Gue kecewa pada saat itu aja. Tapi di satu situasi lain, ya gue mungkin bakal nyoba lagi. Dan mungkin terjadi lagi. Tapi gue udah punya caranya gitu. Kayak gue punya self healingnya gitu. Kalau misalkan itu terjadi lagi. Memang sering banget sih gue nyalahin diri sendiri gitu. Karena banyak hal. Tapi akhirnya banyak sadar juga sih. Kalau misalkan ya udah itu kejadian yang gak bisa kita handle sepenuhnya, ya udah habis itu ya fokus ke solusi aja daripada kita menghindari yang tadi sih. Jadi bisa dibilang tuh self healingnya atau misalkan pemecahannya tuh ya kita juga yang bisa bikin ya. Artinya kita cuma bisa mungkin cuma bisa minta referensi kali ya.
Iya. Kalau minta saran juga sebenarnya nggak tepat juga gitu, tapi lebih ke referensi. Jadi menurut gue ketika kita ngerasain takut akan satu hal itu baiknya nanyanya nggak ke satu orang ya. Bisa. Gitu. Karena kalau nanyanya ke satu orang, karena pengalaman setiap orang beda kan. Nah bisa jadi nih ada satu orang yang dia demam panggung, dia ternyata kondisinya nggak sama dengan yang kita alami. Gue demam panggung misalnya gemeter nih, megang mic udah kayak orang kena listrik gitu. Sementara yang dia alami ya misalnya gue minta tolong nanya sama orang gitu ya, yang dia alami adalah lebih ke arah misalnya suaranya nggak keluar pada saat demam panggung, kan beda kasusnya. Iya, kan? iya. Jadi di gue suara keluar tapi geter, di dia nggak keluar sama sekali misalnya kan kasusnya beda. Nah, jadi memang harus kita sendiri yang menemukan formulanya, berarti atas rasa takut kita sendiri, ya gimana caranya kita menghadapinya gitu kan? Benar. Sama kayak kita belajar sih Kak, gitu misalnya. Kita belajar tentang suatu hal, terus kita nyari di internet teori-teori tentang itu. Nah, pasti kita nyari banyak sumber kan, sumber A, sumber B sampai sumber Z mungkin sebanyak itu. Tapi dari A sampai Z itu yang sesuai sama apa yang kita mau biasanya cuma sedikit kan. Gitu. Jadi akhirnya kita milih lagi gitu dari referensi-referensi tadi. Ini gue sedikit nambahin. Pada akhirnya kita bakal dapet yang cocok sama kita. Tapi dari semua itu kita perlu proses nyari. Itu dia sih. Benar-benar. Tapi jangan sungkan juga gitu. Yang tadi sih. Kalau misalkan ketemu ketakutan yang seperti itu, terus lu gak bisa handle, jangan disimpan sendiri sih menurut gua. Nah ini berarti masuk juga ke poin selanjutnya. Selain kita mengatasi ketakutan itu dari diri sendiri, kita butuh juga yang namanya support system. Gitu, orang-orang terdekat yang kita percaya ya, yang ketika kita cerita tuh bukan menghakimi, dan yang ngasih saran secukupnya aja ketika memang kita butuh gitu. Pokoknya yang buat kita nyaman deh. Kita cerita sama orang itu, yang siapa tahu ya ketakutan itu bisa di-share. Sama kayak kita nge-share kesedihan sih gitu. Kayak ada beberapa hal yang nggak bisa kita handle sendiri. Iya. Ngomong-ngomong soal share kesedihan gitu ya. Kemarin tuh baru banget gue cerita sama orang gitu ya tentang hal paling dalam gitu kan yang gue alami gitu kan. Maksudnya perasaan gue paling dalam gitu kan, apa yang selama ini gue alami. Sehingga tuh memang ternyata selama ini mungkin karena gue nggak banyak, gue selalu cerita mungkin hanya di permukaannya saja gitu. Jadi begitu dapat momen untuk cerita lebih jauh, jadi memang rasanya menemukan, kalau dibilang menemukan solusi belum tentu ya, tapi lebih ke arah gue menemukan pintu-pintu gitu kan, menemukan jendela-jendela yang mungkin bisa gue buka gitu kan, dan untuk melihat sudut pandang yang lain gitu. Nah itu sih yang gue rasain kemarin tuh. Bener banget ketika kita memang perlu banget support system, karena pada saat kita takut, kita tuh butuh encouragement gitu loh. Dan sebenarnya itu yang jadi susah, karena nggak semua orang terdekat kita tuh punya konsep yang begitu gitu. Apalagi gue ngerasa sih hampir sebagian besar orang Indonesia ya, teman-teman gue tuh nggak punya kebiasaan ketika temen lagi ngeluh tuh terus membalasnya atau meresponnya tuh dengan benar gitu, dengan tepat. Belum jadi pendengar yang baik ya. Betul, itu nggak gampang ternyata. Dan gue melihat di beberapa film, series, atau mungkin ngobrol sama teman-teman yang bukan orang Indonesia tuh ngerasa, oh ternyata mereka beda ya cara nanggepin masalah ya gitu. Iya benar-benar. Itu sudah terlatih dari zaman kecil gitu kan, mereka diajarkan untuk berdiskusi, terus istilahnya tuh kayak semua orang tuh kayak bisa gitu loh jadi psikolog, karena cuma nanya doang. Tapi pertanyaannya itu justru membuat kita jadi berpikir dan menemukan sendiri jawabannya. Enggak so tau ngasih saran gitu. Tapi gue juga suka terjebak loh, Tur. Jadi ngelihat misalnya teman lagi takut nih akan satu hal tentang hidupnya segala macam. Gue terjebak dengan memberikan arahan yang sesuai dengan pengalaman gue. Gitu. Iya. Oh gue dulu ngalaminnya gini nih. Lu harusnya gini.
percaya deh sama gue. Itu gue rasa itu kayaknya jebakan deh. Maksudnya itu harusnya gue nggak ngomong gitu. Harusnya gue lebih kayak coba deh lu pikirin kira-kira menurut lu yang terbaik tuh gimana ya gitu kan. Ada nggak orang lain yang bisa misalkan yang bisa istilahnya untuk membantu solusi itu ya. Yeah. Nah, sementara gue malah langsung memasukkan pengalaman gue ke dalam masalahnya dia. Nggak bisa di-compare sama sekali gitu ya. Kalau misalnya best friend mungkin bisa jadi sih dia percaya aja ya. Dan mungkin kalau gue lagi beruntung, mungkin saran gue tepat gitu kan. Tapi kalau lagi enggak kan pasti hubungannya jadi nggak bagus gara-gara lu nih. Atau apa sih gue lagi takut, lagi sedih gitu, gue malah dikasih saran gitu misalnya ya. Gak asik banget loh gitu. Bener. Jadi kita juga harus punya kemampuan empati gitu loh. Maksudnya selain tadi kita harus ngerespon rasa takut untuk diri kita juga harus punya kemampuan merespon rasa takut orang lain. Benar. Dengan baik gitu loh, dengan tepat. Karena menurut gue gitu juga sih, karena kita tuh punya rasa tuh banyaknya ya, yang mungkin juga gue rasain sendiri gitu, yang mungkin gue juga termasuk di situ. Kita tuh cuma punya simpati ketika ketika orang lain ngalamin sesuatu, kita tergerak untuk ngebantu, itu kan simpati kan. Nah tapi kita nggak punya empati, kita nggak merasakan gitu loh, nggak feel deeply gitu sih. Akhirnya apa? Kita niatnya bantu, niat orang itu baik gitu ya, pengen bantu masalah orang lain supaya selesai. Tapi jatuhnya jadi nggak tepat gitu, karena kita nggak punya kemampuan merasakan yang lebih sih. Itu yang disebut empati menurut gua. Jadi penting banget memang, berkaitan sama yang tadi Raka ceritain juga, kita tuh harus punya empati sih. Karena simpati dan empati itu tadi beda ya. Betul. Benar. Dan berkaitan sama rasa takut tadi, jadi kita juga harus sadar gitu kalau misalkan di luar sana dan mungkin orang-orang terdekat kita pernah ngalamin rasa takut dan takut juga untuk bercerita gitu kepada kita, karena kita mungkin gak bisa merespons dengan tepat. Nah makanya gua sama Raka gitu ngajak kita juga yang ngajak kalian buat jadi pendengar yang baik gitu. Untuk diri kita sendiri, untuk orang lain, supaya apa? Supaya ketika ada orang lain yang butuh kita, orang lain itu gak takut untuk cerita. Iya. Kita bisa jadi support system yang tepat buat mereka. Oke, biar gak melebar kemana-mana kali ya. Kemana-mana nih ya. Jadi intinya adalah selain kita bisa mengatasi ketakutan dalam diri kita oleh diri kita sendiri ya, dengan berbagai cara yang tadi harus kita cari, kita juga butuh yang namanya support system. Nah, untuk mempersiapkan itu, akhirnya sebenarnya harus balik lagi ke diri kita sih. Kita bisa nggak sih jadi orang yang berempati? Kita bisa nggak sih jadi orang yang merespons ketakutan orang itu bukan dengan tepat gitu, bukan malah memberikan rasa takut lagi. Gitu, sampai akhirnya dia nggak mau cerita, dia nggak bisa mengatasi masalahnya gitu. Nah, pada akhirnya tadi ya kita masuk ke satu kesimpulan kalau setiap ketakutan yang dimiliki manusia itu wajar banget. Setiap dari kita punya yang namanya rasa takut, tapi balik lagi gimana cara kita ngatasinnya gitu. Sekalipun kita butuh support system, tapi balik lagi kita siapkan diri kita dulu untuk jadi support system yang baik buat orang lain. Karena dengan begitu mudah-mudahan ya orang lain juga bisa jadi support system yang tepat buat kita ketika kita butuh mereka. Betul. Oke, itu aja kali ya obrolan kita hari ini tentang support system lagi, tentang ketakutan gitu ya. Banyak banget percabangannya yang mungkin nanti kita akan bahas lagi, atau mungkin ada tema lain ya yang buat teman-teman lebih pengen tahu gitu ya. Ya kita bukan ahlinya, cuman lebih kita senang diskusi. Sudut pandang kita aja ya. Betul, dan kalau teman-teman memang pengen ikutan diskusi bareng kita, silakan aja nge-DM gitu ya, atau komen atau apapun di Instagram kita di @podcast.ngotak. Nah itu udah di situ aja semuanya gitu kan, kontak kita. Mau janjian ketemu bisa nggak ya? Enggak, jangan dulu. Gitu ya.
Nah, untuk saat ini kita online aja. Gitu. Kita online, kita record, kita ngobrol-ngobrol seru aja gitu ya. Kalau mau ngajuin tema juga ada di salah satu story kami. Ada topik di highlightnya itu topics. Boleh nanti teman-teman ketik aja di situ. Nanti mudah-mudahan dari topik yang teman-teman ajuin bisa jadi apa ya, semacam topik yang mewakili banyak orang juga gitu, sehingga bisa kita bahas. Oke. Ya udah, itu aja kali ya, semoga bermanfaat obrolan kita. Betul. Oke, thank you Raka. Thank you Fatur. Oke, sampai ketemu lagi di episode selanjutnya di Podcast Ngotak. Bye. Bye.